Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar. Anak-anak, walaupun kamu belajar di rumah, kamu harus tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, kemudian memakai masker dimanapun kamu berada. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Anak-anak, kalian hadir semua kan hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Apa yang kita pelajari hari ini? 1. Mengenal muatan IPS, yaitu kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai jenis pekerjaan. 2. Tentang IPA, tentang pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat memberikan argumentasi tentang jenis pekerjaan yang terlibat dalam cerita pengrajin kayu. 2. Menguraikan manfaat pekerjaan terhadap masyarakat dengan benar. 3. Memberikan pendapat tentang dampak hutan gundul. Dan 4. Menguraikan kegiatan pencegahan hutan gundul dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak, mari kita cermati cerita di bawah ini. Cerita ini adalah cerita tentang pengrajin kayu. Mari kita baca bersama-sama. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, informasi apa yang kamu dapatkan? Jenis pekerjaan apa yang terdapat dalam cerita? Benda apa yang dihasilkan dalam cerita? Mari kita membahasnya. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu sendiri dibagi menjadi 2. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pengertian dan contoh. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya, petani, pengrajin kayu, dan peternak. Petani menghasilkan buah, padi, dan jagung. Peternak menghasilkan daging dan telur. Pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan almari. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contoh, dokter, polisi, montir. Dokter menghasilkan jasa memeriksa pasien. Polisi menghasilkan jasa menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Montir menghasilkan jasa memperbaiki kendaraan yang rusak. Anak-anak, sekarang kalian lebih paham dan jelas tentang jenis pekerjaan, bukan? Selanjutnya, mari kita cermati gambar proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi di bawah ini. Proses pengolahan kayu menjadi barang jadi. Pohon di hutan kemudian ditebang oleh tukang kayu dan dibawa atau diangkut ke kota. Selanjutnya, kayu tersebut dibuat kerajinan oleh pengrajin kayu. Setelah menjadi meja, kursi maupun almari, maka akan dibawa ke toko mebel. Di toko mebel itulah ketika ada pembeli yang menginginkan barang tersebut, maka akan membelinya di toko mebel. Bagaimana? Memerlukan waktu yang lama bukan untuk proses pembuatannya? Apa yang terjadi jika hutan terus-menerus ditebang ya? Mari kita simak video di bawah ini. Planet Bumi terdiri atas 29% daratan dan 71% perairan.
Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Beberapa penyebab rusaknya hutan antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Tahukah kamu, Pulau Sumatera kehilangan 85% hutannya? Apa saja dampak kerusakan hutan? Berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan. Mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali. Nah, anak-anakku, bagaimana video tadi? Sangat bagus, bukan? Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan tentang fungsi hutan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Hutan juga menghasilkan makanan, tempat hidup hewan dan tumbuhan, dan berfungsi sebagai keseimbangan ekosistem alam. Nah, anak-anakku, setelah mencermati video tadi, kamu pasti dapat mengerjakan tugas dari Ibu Guru, yaitu yang pertama, mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Ibu share di WhatsApp group. Yang kedua, soal evaluasi tema 4 yang di-share di WhatsApp group dalam bentuk Google Form dan dapat kalian temukan pada link di bawah ini. Kesimpulan, pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka kita harus menjaganya. Upaya pencegahan kerusakan hutan dapat kita lakukan dengan reboisasi, tebang pilih tanam, juga pemilahan sampah sesuai jenisnya. Anak-anakku, sangat banyak bukan yang kita pelajari hari ini, antara lain kita harus selalu menghargai berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, karena setiap pekerjaan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kita juga perlu menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kamu dapat mempelajarinya, mencermatinya, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dimanapun kamu berada, agar kita selalu dapat belajar bersama-sama. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.